A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat, berjumpa kembali dengan saya Mat Beji Channel. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Terima kasih saudaraku semuanya yang setelah menonton atau menyimak video saya. Terima kasih juga yang berkomentar dan yang subscribe, terima kasih. Dan yang belum, monggo agar mendapatkan sebuah banyak petunjuk-petunjuk alam seperti itu lur, petunjuk alam dan alam dari Allah, ya kan. Oke lur, ini sekarang apa ya, tak terasa sudah hari Jumat lagi, yang sekarang ini sore, Jumat sore. Rasanya ini nanti akan ada apa yang disebut suatu pengadilan alam seperti itu loh. Pengadilan alam, entah itu angin yang berhembus dengan kecepatan tinggi. Kalau hujan ya mungkin nanti, kalau musim hujan ya kan, juga air laut atau yang kita sebut apa, tsunami atau gempa bumi, tanah, unsur tanahnya ya. Itu loh, alam ini sebenarnya lur selalu berbicara, selalu berdoa kepada Allah, terutama laut. Laut itu insya Allah dalam sebuah hadis ada Rasulullah yang mengatakan tiap malam lautan itu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, ya doanya yaitu lur, nggak tahan melihat manusia yang tingkah lakunya seperti ini sekarang ini. Bahkan lautan ini berdoa semalam itu 3 kali kepada Allah. Dalam sebuah hadis riwayat, entah siapa, lupa itu lur. Coba carilah di Google atau di YouTube. Salah seperti itu lur, yang namanya pengadilan alam. Apalagi tsunami atau tsunami ini jika berdoa kepada Allah dan mengabulkan dalam suatu pulau yang akan terjadi, nah, maka habis semuanya loh, seperti itu, dan ditenggelamkan oleh lautan. Juga gempa bumi, tanah ini loh, bahkan dalam sebuah kisah waktu Rasulullah di satu daerah mana menyebarkan agama Islam, ya kan, beliau itu dicaci, dimaki, ya kan, bahkan dilempar batu, bahkan dilempar batu itu berdarah. Nah, darahnya ini, ya kan, ini langsung disambut tangannya oleh beliau itu loh. Darah ini jangan sampai jatuh ke bumi, jatuh ke tanah, seperti itu loh. Andai sudah jatuh ke tanah, waduh wis, itu loh. Bahkan tanah itu pun berbicara loh, seperti itu. Bahkan menunggu tetesan darah itu menetes ke dalam bumi, ke dalam tanahnya, seperti itu. Bahkan mengharap, ayo jatuhlah, seperti itu doanya, bukan doanya, bicaranya tanah ini atau bumi ini. Ayo jatuhlah, luguro. Tapi tidak lur, itu langsung di apa ya, coro Jawa ditampani, coro Indonesia ini apa rek? Itu loh, langsung disambut oleh kedua tangan Rasulullah, jangan sampai jatuh ke tanah, itu loh. Setelah itu kan beliau, di samping beliau kan ada malaikat Jibril, ya kan. Bahkan malaikat Jibril pun terlihat sangat marah, seperti itu. Terlihat sangat marah dan minta izin kepada ya Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya bukit yang ada di belakangnya itu saya akan timpakan kepada mereka. Nah itu loh. Tapi apa? Ya Rasulullah, jangan ya Jibril, karena mereka itu tidak tahu. Itulah saudaraku semuanya, manusia terbaik. Rasulullah tidak dendam ya saudaraku.
Jawab Rasul hanya itu, ya Jibril, ya malaikat Jibril, jangan, mereka itu tidak tahu. Itulah ya kan? Coba kalau kita wah wis bales gak karuan ya toh. Karena Rasulullah itu tercipta bukan dari cahaya sinar cahaya Nur Muhammad sama dengan kita, tidak Nur. Rasulullah itu tercipta dari sinar cahaya Allah, seperti itu. Berbeda dengan kita ini hanya cahaya atau Nur Muhammadnya saja. Kalau Muhammad Rasulullah tercipta dari cahayanya Allah, itu loh bedanya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa beliau sangat mencintai umatnya. Ya, Pak, maaf Lur, sekarang ini saya membahas tentang kebesaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, yang wis segala-galanya sempurna, segalanya wis ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sebuah kisah ya, Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kenapa awan itu selalu menaungimu? Ya kan ada ya, Rasulullah kan selalu dinaungi awan. Nah, itu pertanyaan yang dilontarkan oleh Sayyidina Abu Bakar kalau tidak salah. Kenapa ya Rasulullah? Awan selalu menaungimu. Dan Rasulullah pun menjawab, ya Abu Bakar, kalau tidak dinaungi oleh awan, maka nanti matahari itu akan terbakar, karena matahari itu nggak sanggup melihat cahayanya, tidak sanggup melihat cahayaku, ya kan? Itulah tuh. Kenapa? Ya kan? Selalu dinaungi oleh awan, karena itu tadi tuh, matahari itu nggak akan sanggup melihat atau yang melihat cahaya dari Rasulullah, kan hancur itu. Rasulullah tercipta dari cahayanya Allah, ya kan? Terus kita nanti jika kita berkumpul di alam barzakh, para nabi pun bingung semuanya, nabi-nabi yang lain bingung, bahkan umatnya nabi-nabi yang lain itu bertanya, ya Nabi loh, terus ini bagaimana? Terus Nabi itu bukan menjawab, ya Pak, saya juga nggak tahu kan seperti itu. Nah, saya harus berbuat apa? Atau mungkin ada cerita seperti ada yang tahu lah. Hanya Rasulullah yang mencari umatnya, Lur. Beliau ini mencari. Kalau umatnya Nabi yang lain, umatnya itu mencari. Kalau ini enggak, Rasulullah itu mencari umatnya. Betapa besar cintanya Rasulullah kepada kita. Akan disebutkan sebuah Syekh Maliki yang mungkin saya pernah mengupload video itu, Syekh Maliki. Syekh Maliki ini ziarah ke makam Rasulullah dan dibukanya hijab, tabir itu, diperlihatkan sekelompok di belakang Rasulullah itu banyak umat Rasulullah, tapi wajah mereka itu asing, bukan orang Arab, bukan orang luar atau orang mana. Dan Syekh Maliki bertanya, ya Rasulullah, itu di belakang Anda itu dari mana orangnya, datang dari mana? Nah, Rasulullah pun menjawab, dari Nusantara atau dari Indonesia, seperti itu. Itu loh. Karena kita semua sekarang ini ya kan, di seluruh Nusantara kita akan gemar sekali membaca sholawatan, memperingati Maulud, gitu loh. Memperingati Maulud Nabi, bahkan aneh-aneh saja, ada yang membid'atkan Maulud. Ya Allah, subhanallah, zamanlah seperti ini. Ya, santai-santai saja Lur, sambil mengingat junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Selalu ingat, selalu bacalah sholawat. Bahkan siapa? Habib Umar bin Hafiz datang ke sini kan, dalam sebuah captionnya ada kata-kata katanya tuh, aku tidak datang ke Nusantara lagi bukan karena perintah Rasulullah. Nah itu
umat Rasulullah sekarang di Nusantara itu banyak loh, ya kan? Kita selalu gemar membaca sholawat. Gitu. Makanya Rasulullah cinta kepada kita, cinta kepada umat, cinta kepada umatnya yang ada di Nusantara. Semoga kita selalu seperti itu loh. Selalu bersolawat dan bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Lur, banyak ya kan tentang kemuliaan Rasulullah. Saking cintanya kepada kita, bahkan sebelum wafat beliau mempertanyakan kepada malaikat Jibril, terus malaikat Israfil yang mencabut nyawanya. Yang dipikirkan hanyalah umatnya, bagaimana umatku itu loh. Sebelum wafat beliau masih saja ingat kepada kita, kepada umatnya. Coba yang lain sebelum wafat, paling kita ingat anak dan istri, ya kan, hartanya. Kalau Rasulullah tidak ingat kita, ya kan? Itu loh betapa besarnya. Ya Allah, cintanya kepada umatnya. Baik Lur, cukup sampai di sini dulu. Ini sudah ya macet di jalan. Karena di sebelah sana tutup jalannya dia tiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Oke, terima kasih Lur. Cukup sampai di sini dulu. Jaga diri baik-baik. Jaga keluarga, anak istri, tetangga semuanya, keluarga, famili, sanak saudara semuanya saling menjaga Lur. Jaga ukhuwah Islamiyah kita. Seperti itu Lur. Terima kasih semuanya. Yang belum subscribe monggo subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.